Kebanyakan warga negara Indonesia tidak tahu sejarahnya, kenapa negara kita bernama Indonesia, dan siapa yang menamakannya, dan ternyata nama Indonesia adalah konsep dari Hai, salam akal sehat, salam damai, salam sejahtera. Di beberapa daerah di Indonesia, orang-orang yang beragama Kristen seakan diusir dan ditolak. Apakah Indonesia milik Islam sajakah? Berikut beberapa contoh peristiwa intoleransi agama di Indonesia, diantaranya kesepakatan antar warga di Dusun Karet, Pleret, Bantul, Yogyakarta, untuk menolak penduduk non-muslim tinggal di desa mereka. Aturan ini dibuat bersama-sama, sekitar 30 orang dari tokoh agama dan perwakilan warga, kata Iswanto. Syukurlah aturannya kemudian dibatalkan, itu karena seorang warga bernama Slamet Jurniarto yang beragama Nasrani mempersoalkannya. Awalnya Slamet tak diizinkan warga Karet menetap di dusun itu karena tak memeluk Islam. Dalam catatan Setara Institut, kejadian di Bantul hanya satu dari berbagai fenomena segregasi di kalangan akar rumput. Di berbagai wilayah, terutama di Jawa, muncul perumahan yang eksklusif bagi kelompok penganut agama tertentu. Di Kabupaten Bantul saja, kasus intoleransi kebebasan beragama sering terjadi, sebut Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, ANBTI, DIY. Tanggal 7 Desember tahun 2016, Forum Ukhuwah Islamiyah, FUI, mendatangi kantor Humas dan Admisi Universitas Kristen Duta Wacana, UKDW, Yogyakarta. Mereka memprotes poster iklan penerimaan mahasiswa baru UKDW yang menampilkan foto wanita berjilbab. Januari tahun 2017, sejumlah warga menolak Camat Pajangan Julius Soeharto di Kabupaten Bantul karena yang bersangkutan non-muslim. Padahal, Bupati Bantul, Suharsono, sudah melantiknya. Tanggal 12 Oktober tahun 2017, pembatalan acara Kebaktian Nasional Reformasi 500 Tahun Gereja Tuhan oleh Stephen Tong Evangelistic International, STEMI, di Yogyakarta, karena ada penolakan dari ormas Islam dengan tuduhan kristenisasi. Tanggal 28 Januari tahun 2018, sejumlah ormas Islam menolak kegiatan bakti sosial paroki Gereja Santo Paulus, Pringgolayan, Bantul, dalam acara memperingati 32 tahun berdirinya gereja. Alasan penolakan adalah upaya kristenisasi dan mereka meminta panitia gereja memindahkan kegiatan di gereja. Tanggal 11 Februari tahun 2018, penyerangan umat dan pastor gereja Santa Litwina di Bedok, Sleman, Yogyakarta, oleh seorang pria. Pastor yang memimpin misa, dua orang umat yang sedang mengikuti misa terluka akibat sabetan pedang pelaku. Tanggal 17 Desember tahun 2018, warga RT 53 RW 13, Purbayan, Kota Gede, menolak pemasangan nisan salib di makam seorang warga bernama Albertus Slamet Sugihardi. Warga memotong bagian atas nisan salib. Warga juga menolak adanya doa bagi jenazah di pemakaman dan di rumah keluarga. Memang firman Tuhan sudah menubuatkan demikian, Yohanes 15 ayat 20 berkata, ingatkan kalian apa yang telah kukatakan? Seorang pelayan tidak lebih besar daripada tuannya. Karena mereka menganiaya aku, tentu saja mereka akan menganiaya kalian. Jikalau mereka mendengarkan aku, mereka juga akan mendengarkan kalian. Nah, firman Tuhan sudah jelas. Akan tetapi tindakan kelompok-kelompok yang intoleransi kepada umat Kristiani, sangat disayangkan. Bagi umat Kristen yang sudah dewasa rohani, kebanyakan mereka justru memberkati saudara-saudara dari kelompok-kelompok pembenci dan penolak Kristen, sebab dalam Alkitab terdapat ayat yang berbunyi sebagai berikut, Matius 5, ayat 43 sampai ayat 44, firman Allah yang hidup berkata, kalian telah mendengar orang berkata, kasihilah temanmu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kalian. Dan Lukas 6 ayat 27 sampai ayat 28, firman Allah yang hidup berkata, dengarlah, hai kalian semua. Kasihilah musuh-musuh kalian. Berbuat baiklah terhadap orang-orang yang membenci kalian. Berdoalah bagi kebahagiaan orang-orang yang mencerca kalian.
Dan jika kita lihat kenyataan, justru tindakan-tindakan intoleran kepada umat Kristen malah membuat Kristen semakin berkembang. Dan merujuk ke beberapa sumber, ada jutaan Muslim meninggalkan agamanya menjadi umat Kristen, hanya saja tidak secara terang-terangan mengakui dan memproklamirkannya karena alasan keamanan, bahkan KTP dan cara berpakaian mereka tetap seperti Islam pada umumnya. Selanjutnya, jika kita kembali kepada sejarah bangsa, kenapa negara kita bernama Indonesia dan siapa yang menamakannya, maka para kadruns mungkin menyesali sejarah ini. Karena ternyata yang menamakan negara kita bukanlah orang yang beragama Islam, melainkan beragama Kristen. Berikut liputannya. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, JIAEA, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Penjelasan Logan adalah, wilayah Hindia atau The Whole Indian Region merupakan wilayah daratan yang dibagi dua oleh Teluk Benggala. Di bagian timur yang mendapat pengaruh dari India juga bagian dari keseluruhan wilayah. Sehingga, Logan mengusulkan nama India, Ultra India, atau Transindia, dan Indonesia. Nama Indonesia berasal dari bahasa Yunani, Indo, dan Nesi, yang artinya Kepulauan Hindia. James Richardson Logan adalah seorang pengacara yang hebat, penyunting Penang Gazette. Dan George Windsor Earl, seorang etnolog dari Inggris. Logan adalah warga kehormatan Penang. James Logan adalah orang pertama yang menggunakan kata Indonesia untuk menerangkan kawasan ini. Logan lantas memakai kata Indonesian maupun Indonesians untuk menerangkan orang-orang yang tinggal di kawasan ini. Dia membagi Indonesia dalam 4 daerah, dari Sumatera hingga Formosa. Nama Indonesia mulai melekat pada peristiwa Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada Oktober tahun 1928. Nama Indonesia sebagai identitas pemersatu sebuah bangsa modern menjadi perekat lintas agama dan suku bangsa. Nah, itu tadi sejarah singkat nama Indonesia dan siapa yang menemukan nama Indonesia. Jika penemu nama Indonesia beragama Kristen, seharusnya tidak boleh ada diskriminasi dan penolakan, apalagi pengusiran umat Kristen di Indonesia. Jika kemudian ajaran Kristen dianggap bisa mengubah pemeluk agama lain untuk berpaling ke Kristen, itu bukanlah pemaksaan, melainkan hak dari masing-masing pribadi untuk mencari keselamatan pribadi masing-masing. Karena ajaran Kristen untuk menyelamatkan orang atau dengan kata lain, membawa orang kepada juru selamat. Bukan untuk menjadikan orang menjadi jahat. Pesan damai kali ini yaitu, marilah kita semakin dewasa berpikir bahwa agama bukan untuk kekuasaan. Oleh sebab itu, karena agama sejatinya mengajarkan manusia untuk menyembah Tuhan yang baik, sudah seharusnya kita ciptaannya saling berbuat baik. Jika kita saling berbuat baik, negara pasti damai. Kalau negara damai, negara pasti maju. Salam akal sehat.